Salam saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita dukung channel ini dengan like, subscribe, dan juga tekan lonceng untuk dapat update berikutnya. Tuhan berkati. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur dengan tubuh yang sehat Tuhan membangunkan kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami memahami kebenaran dan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27, dengan bunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu saya baca kembali kepada kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang kelima ayat 12. Demikian bunyinya, dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, yaitu manusia, awal penciptaan dan kejatuhannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan bahwa ciptaan itu, yaitu manusia itu, dikatakan amat baik. Sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Ketika Allah menciptakan binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan segala sesuatunya selain manusia, dikatakan bahwa ciptaan itu baik. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dia hanya mengatakan jadilah, maka semua jadi. Berbeda dengan ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, dia harus merancangnya, dia mengambil tanah, membentuknya segambar dengan serupa dengan dia, lalu dihembusilah napas hidup kepadanya. Jadi ada keistimewaan penciptaan manusia dengan penciptaan makhluk lainnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan saya katakan tadi, ketika Allah menciptakan makhluk yang lain, dikatakan bahwa baik, tetapi ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan amat baik. Nah, sesungguhnya Allah menjadikan saudara dan saya sebagai ciptaan yang sempurna, ciptaan yang sangat luar biasa untuk tujuan memuliakan namanya. Adam dan Hawa di taman itu, setelah mereka diciptakan, mereka menikmati kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang nyaman. Mereka ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah. Mereka tidak perlu berlelah untuk mencari nafkah. Segala makanan tersedia di sana. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ciptaan itu ciptaan yang sempurna, ditempatkan juga di tempat yang sempurna. Allah tidak menciptakan manusia di dalam dosa. Allah menciptakan manusia dengan begitu sempurna dan begitu baik, untuk tujuan-tujuan Allah yang sempurna pula. Tapi manusia yang pertama itu telah jatuh dalam dosa. Dan kemudian surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal 5 tadi, dikatakan kepada kita bahwa oleh satu orang Adam, atau satu manusia Adam, berdosa, maka dosa itu telah menjalar, dan sehingga kita hari ini pun telah turut berdosa. Karena ketika manusia yang pertama itu berdosa, maka kecenderungannya adalah melakukan dosa. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan manusia itu berdosa? Sebenarnya Tuhan bukan mengizinkan manusia itu berdosa dengan pengertian memerintahkan mereka untuk berdosa, bukan.
Tetapi Allah sebenarnya menciptakan manusia itu dengan sempurna, dengan kehendaknya, dengan disertai dengan keinginan yang ada dalam dirinya. Dan ternyata kehendak itu tidak digunakan memuliakan Allah. Ketika Allah menciptakan di taman itu ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan Tuhan katakan jangan memakannya. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, bahwa manusia pertama itu, ketika si ular, si iblis itu menggoda Hawa, maka dia pun tergoda untuk melanggar perintah Tuhan, menentang Tuhan secara nyata. Dia seolah tidak percaya lagi kepada Tuhan, lebih percaya kepada si iblis. Lalu pada akhirnya dia memakan buah itu dan jatuhlah di dalam dosa. Semenjak saat itu, kisah manusia di Taman Eden menjadi kisah yang sangat tragis, kisah yang sangat menyedihkan, karena dosa telah merasuk kehidupannya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu membawa kepada maut, kepada hukuman, kepada kematian. Saudara yang terkasih nama Tuhan, apakah memang pada hari itu ketika mereka memakan buah di taman itu langsung mereka mati? Tentu tidak secara jasmania, tetapi secara rohani mereka telah mati. Mati dalam pengertian mereka terpisah dari Allah. Itulah sebabnya ketika Allah datang di taman itu, Adam, di manakah engkau? Sebelumnya mereka memiliki hubungan yang sangat indah. Tidak ada keterpisahan, tidak ada jarak di antara mereka. Ada hubungan yang sangat harmonis. Tetapi dosa itu telah merusak hubungan mereka. Lalu dengan demikian apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Sehingga sampai Allah datang, Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, di sini aku Tuhan. Dalam kondisi mereka bersembunyi. Mengapa bersembunyi? Malu karena mereka telah berdosa. Malu karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, Allah yang maha suci, Allah yang kudus. Lalu manusia itu telah berdosa. Dan itu dalam bahasa John Calvin, itu telah total depravity atau rusak total. Kerusakan total manusia itu diakibatkan karena dosa, dan ternyata itu menjalar sampai kepada kita hari-hari ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya mengapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya mengapa kita membutuhkan keselamatan dalam hidup kita. Karena upah dosa adalah maut. Memang benar saya tidak akan dihukum karena dosa Adam. Memang benar Anda tidak akan dihukum karena dosa Adam. Anda akan dihukum karena dosa Anda sendiri. Kecenderunganlah yang diturunkan. Kecenderungan berbuat dosa diturunkan kepada saudara. Lalu kecenderungan berbuat dosa itu telah merasuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Maka kita begitu mudah untuk menentang Tuhan, begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang berdosa dalam hidup kita. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi kita berdosa kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keampunan kepada kita. Tuhan selalu menyambut orang-orang yang ingin datang kepadanya. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Kita letih dan lesu menanggung penderitaan akibat dosa kita. Kita letih dan lesu setiap kita melakukan hal-hal yang bertentangan kepada Tuhan. Kita merasa kita tidak layak lagi. Dan orang yang datang kepada Tuhan, ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, setiap orang datang kepadanya, dia berkata, siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita butuh pengampunan, kita butuh keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan itulah yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini, bahwa manusia ciptaan yang pertama itu adalah ciptaan yang sempurna. Tapi dosa telah merusaknya, sampai kita pun hari ini juga terusak karena dosa itu. Dalam pasal 3 kitab Roma dikatakan bahwa semua manusia berdosa. Dalam pasal 5 dikatakan bahwa dosa itu menjalar, hukumannya pun maut pun menjalar. Semua orang yang berdosa pasti akan mati, termasuk saya. Tetapi karena Kristus telah mati bagi saya, karena Kristus telah mati bagi saudara, Kristus telah mati untuk kita semua orang yang percaya, maka kita memiliki kehidupan dan kehidupan yang kekal. Marilah kita percaya kepada Tuhan di tengah situasi apapun dan kapanpun. Ketika kita telah menjadi milik Kristus, maka hidup kekal itu menjadi milik kepunyaan kita. Kita berdoa.
Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Bukan secara kebetulan kami boleh menemukan channel ini, dan bukan secara kebetulan kami boleh mendengarkan khotbah ini walaupun singkat. Kami percaya Engkau mampu menarik kami semua untuk kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh pengampunan, kami butuh keselamatan datang dari Kristus Tuhan. Kami sadar manusiawi kami, diri kami secara lahiriah, kami banyak berdosa kepada Tuhan dalam hidup kami. Ampunkan kami ya Tuhan. Setiap pendengar kami dimanapun mereka berada, di mana ketika mereka mendengarkan bagian ini, ingatkanlah mereka bahwa mereka orang yang berdosa juga sama seperti hamba. Kami semua berdosa. Kami butuh darah Kristus untuk pengampunan kami, untuk penyucian dosa kami. Kami butuh Kristus yang telah berkorban untuk menyelamatkan kami semua. Bapak, kami juga berdoa buat saudara kami yang hari-hari ini dalam pergumulan, tolonglah mereka. Buat mereka-mereka yang ada dalam kesulitan, berikanlah mereka solusi. Bagi mereka yang sakit, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan. Bagi mereka yang berkekurangan, biarlah mereka mendapatkan kecukupan bahkan kelimpahan. Bagi saudara kami yang hari-hari ini bekerja, biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, biarlah mereka mendapatkan berkat berlimpah dan seluruh pekerjaan mereka. Bagi saudara kami juga yang melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati mereka semua. Terpujilah Tuhan, sepanjang hari ini kami percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan nyata bagi kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, beraktivitaslah hari ini dengan pertolongan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, ketika engkau telah memiliki Kristus dalam hidupmu, maka itu adalah harta yang paling berharga bagimu. Tuhan berkati kita semua. Amin.